Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eldi Koldia BR Lase ingin mempresentasikan makalah saya, yaitu pada Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, keberlangsungan agama Islam dipegang oleh para sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi yang mendapat tugas amanah yang besar itu disebut Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini adalah 4 sahabat terdekat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka ini adalah yang menggantikan kepemimpinan Nabi dan juga mengurus masalah keagamaan umat Islam pada masa itu. Dalam konteks peradaban Islam menampilkan peradaban baru yang esensinya berbeda dengan peradaban sebelumnya. Di sini saya akan membahas pada masa Utsman bin Affan. Nama asli beliau adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir 6 tahun setelah tahun gajah. Usianya 6 tahun lebih muda dari pada Rasulullah SAW. Ia memeluk agama Islam karena ajaran Abu Bakar dan menjadi salah seorang sahabat dekat Nabi SAW. Ia sangat kaya tetapi berlaku sederhana dan sebagian harta kekayaan digunakan untuk kepentingan Islam. Sepanjang hayatnya, Utsman banyak mengikuti peperangan bersama kaum muslim, kecuali perang Badar. Saat itu, ia tidak ikut berperang karena harus mengurus istrinya Ruqayyah yang sedang sakit. Nabi SAW menjelaskan sifat-sifat Utsman bin Affan di dalam hadisnya. Umatku yang benar-benar pemalu adalah Utsman. Utsman memiliki sifat malu yang luar biasa dan rasa malu ini bertambah ketika bertemu dengan orang lain. Karena teramat pemalu, bahkan malaikat pun merasa malu kepadanya. Naiknya Utsman menjadi khalifah. Utsman menggantikan Umar bin Khattab menjadi khalifah yang ketiga sebelum Umar wafat. Umar telah mengangkat 6 orang bertugas menentukan khalifah selanjutnya. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Abidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Keenam bermusyawarah untuk menentukan pengganti Utsman. Utsman bin Affan dipilih karena yang paling senior. Ia pun dibaiat sebagai khalifah di Masjid Nabawi pada 23 Hijrah atau 644 Masehi di usia 70 tahun. Masa pemerintahan Utsman bin Affan. Di masa pemerintahan ekspansi terus dilakukan atas usul Muawiyah. Utsman juga membentuk armada angkatan laut. Wilayah yang dikuasai yakni Afrika, Asia, Eropa. Ia membagi kekuasaan Islam menjadi 10 provinsi dengan masing-masing amir atau gubernur. Di bawah Utsman, umat Islam mengalami era paling makmur dan sejahtera. Konon rakyat mampu naik haji berkali-kali, bahkan budak dijual berdasarkan timbangannya. Ia membangun polisi, keamanan, dan pengadilan. Sebelumnya pengadilan digelar di masjid, di mana Utsman khitbah Idul Fitri dan Idul Adha didahulukan sebelum salat. Begitu juga azan pertama pada saat Jumat. Ia memerintah tanah kosong untuk digarap sebagai sawah. Ia berjasa membangun bendungan untuk mencegah banjir dan mengairi sawah. Banyak juga jembatan dan jalan yang dibangun. Utsman juga dikenang sebagai khalifah pertama yang memperbaiki dan memperluas Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Ini seiring banyaknya umat Islam yang melaksanakan ibadah haji sebagai rukun Islam kelima. Prestasi Utsman yang paling gemilang yakni membukukan Al-Quran. Pembukuan dilakukan karena Islam semakin luas. Ada beberapa perbedaan bacaan dan dialek dalam menghafal Quran. Orang yang pertama memperhatikan ini adalah Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah menyampaikannya kepada Utsman. Menanggapi ini,
Utsman membentuk panitia pembukuan Al-Quran, kemudian digandakan dan dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, Kufah, dan Madinah. Akhir pemerintahan Utsman bin Affan. Pemerintah Utsman berlangsung selama dua periode, masing-masing 6 tahun. Kejayaannya diperoleh pertama, membuatnya terpilih lagi memimpin di periode kedua. Namun di periode kedua terjadi perpecahan dan pemberontakan. Utsman diprotes karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan kepada keluarganya dari Bani Umayyah. Ini yang menyebabkan Utsman lemah di pemerintahan. Ia tak dapat berbuat banyak terhadap keluarganya. Pada tahun 35 Hijrah atau 655 Masehi, sekitar 1.500 orang datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman ini. Karena tak ditanggapi, protes berubah menjadi pemberontakan. Sebagian juga dihasut oleh Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang disebut pura-pura masuk Islam dan kerap menyebar fitnah. Akibatnya rumah Utsman dikepung dan Utsman didesak mundur sebagai khalifah. Seorang pemberontak bernama Al-Khafiki berhasil masuk lewat atap dan membunuh Utsman. Utsman wafat di usia 82 tahun pada 20 Mei 656 Masehi. Khalifah Utsman bin Affan memerintah selama 13 tahun, yakni 644 sampai 655 Masehi atau 23 sampai 35 Hijrah. Utsman merupakan sahabat karib Abu Bakar. Lewat Abu Bakar ia bertemu Muhammad dan masuk Islam. Utsman bin Affan punya julukan Junnurain wal Hijratain, artinya memiliki 2 cahaya dan 2 kali hijrah. Ia menikahi 2 putri Nabi, Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Utsman juga 2 kali hijrah, yakni ke Hasbi dan Madinah. Ia disegani karena berasal dari keturunan bangsa saudagar yang kaya raya. Terima kasih, hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai makalah saya pada masa Utsman bin Affan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.